Setiap bangun pagi, belum sempat otak kita sempurna, jempol sudah refleks buka portal berita lewat media sosial atau mesin pencari. Yang muncul, episode terbaru dari sinetron nasional. Konfliknya itu aja, tokonya bergiliran, dramanya lebay, endingnya ditunda sampai kiamat. Ada politik yang panasnya kayak kompor warteg pas jam makan siang. Menyala terus tapi yang dimasak ya tempe lagi, tempe lagi. Ada gosip artis dan pejabat yang jalan-jalan ke luar negeri, seolah diplomasi paling penting dan genting abad ini adalah berpose di depan Menara Eiffel. Ada debat receh yang umurnya lebih pendek dari story 24 jam. Ada potongan pernyataan yang dipelintir sampai bentuk aslinya hilang. Kayak kabel charger yang digulung asal-asalan. Dan tentu saja korupsi. Makhluk abadi yang selalu berhasil lolos. Lama-lama ekosistem pemberitaan kita terasa membosankan. Capek, keringatan, tapi posisinya tetap di tempat. Judulnya bombastis, dramanya sangat kencang, tapi isinya terlihat daur ulang emosi publik. Viral sebentar, tenggelam, lalu diganti sensasi baru. Siklusnya cepat, substansinya tipis. Kita seperti dipelihara dalam ruang sempit yang akhirnya merusak otak kecil dan mental kita akibat minimnya kualitas pemberitaan kita. Sekarang coba kita bandingkan dengan media luar negeri tertentu yang fokus pada isu strategis seperti misalnya tas.com atau globaltimes.cn yang kurang bising, cenderung bahas teknologi, riset, industri, geopolitik, energi, masa depan. Di sana berita sering diposisikan sebagai jendela 10-20 tahun ke depan. Orang diajak mikir soal kecerdasan buatan, semikonduktor, transisi energi, perlombaan luar angkasa, bioteknologi sampai strategi pendidikan nasional. Tentu nggak berarti mereka suci tanpa agenda, tetap ada sudut pandang kepentingan nasional, bahkan propaganda halus. Tapi framing besarnya sering mengarah ke kita mau jadi apa di masa depan. Sementara di negeri Wakanda, kita masih terjebak di siapa sindir siapa hari ini. Adakah artis baru yang viral? Siapa yang menang ketenaran hari ini? Kontrasnya kadang terasa sesak di dada sekaligus absurd. Saat negara lain ribut soal chip generasi baru, kita justru ribut soal baliho siapa paling besar dalam kontestasi ke depan. Saat dunia debat tentang etika AI dan dampaknya pada jutaan pekerjaan, headline kita sibuk mengulik komentar aneh yang sebenarnya cukup dibalas dengan, "Ya sudah Pak, minum air putih dulu." Politik penting, hiburan juga sama. Kita nggak anti itu. Manusia perlu ketawa untuk dunia yang semakin aneh. Tidak cuma mikir yang akhirnya bikin kecewa lantaran kebijakan selalu salah sasaran. Tapi tentu kalau ketawa dan joget-jogetnya berlebihan justru kurang menarik. Masalahnya ada pada porsinya. Kalau 80% ruang publik kita diisi kebisingan dangkal, joget-joget dan hiburan, maka jangan heran kalau diskusi soal riset, inovasi dan masa depan terdengar seperti bahasa asing di negeri sendiri. Padahal kita tidak kekurangan otak encer, tidak kekurangan orang cerdas, orang pintar dan orang baik. Banyak kok anak muda kita menang Olimpiade Sains, bikin startup, riset di kampus top dunia, kerja di perusahaan teknologi global. Namun begitulah keberadaan mereka kalah panggung oleh drama yang bahkan pemerannya sendiri kadang lupa lagi ribut soal apa. Sains kalah oleh sensasi, data kalah oleh drama, substansi kalah oleh gambar yang judulnya lebih kreatif daripada isinya. Jadi apa yang terus-menerus ditampilkan akan dianggap penting, kebohongan yang berulang ditampilkan sekalipun akan dianggap kebenaran. Kalau yang disorot konflik dangkal, ya pikiran publik dipenuhi konflik dangkal. Kita jadi bangsa yang sibuk bereaksi pada hal-hal yang dangkal, bukannya sibuk merancang masa depan. Heboh iya, siap tidak. Di era sekarang, perhatian adalah sumber daya strategis. Dari sanalah lahir energi yang jika diarahkan pada imajinasi besar dan tindakan nyata bisa mengubah masa depan. Negara yang warganya akrab dengan isu teknologi, industri dan perubahan global akan lebih siap menghadapi berbagai guncangan. Sebaliknya, negara yang masyarakatnya tiap hari dijajali kegaduhan permukaan beresiko tertinggal pelan-pelan sambil tetap merasa paling update karena tahu gosip terbaru. Media idealnya memang mengikuti pasar, tapi bukan berarti menjadi budak selera rendahan. Tugas media juga diharapkan mampu menaikkan standar selera publik. Apa saja yang perlu diketahui publik dalam menghadapi tantangan saat ini? Bagaimana tips untuk bertahan hidup jika terjadi perang dunia 3?
bagaimana dampak standar ganda terhadap pasar lokal, bagaimana cara mengelola kekayaan pertanian dan kelautan kita, bagaimana memberantas korupsi, bagaimana pangan lokal bisa menjadi alternatif, bagaimana pemerintah dapat membangun satelit sendiri tanpa campur tangan negara lain, dan lain sebagainya. Artinya media kita diharapkan tidak hanya membangkitkan emosi, tetapi juga membantu masyarakat untuk lebih memahami. Kalau tidak, kita akan terus jadi penonton di tribun, sibuk berdebat soal warna jersey, sementara pertandingan masa depan sudah mulai di lapangan lain. Dan nanti saat kita sadar sudah ketinggalan jauh, kita hanya bisa bertanya dengan wajah polos dan nada halus, sehalus kain sutra. Sejak kapan kita berhenti membicarakan masa depan dan mulai ketagihan membicarakan yang besok juga lupa?